Halo Bor, balik lagi di Narasi Merah. Narasi mengulas seputar sejarah. Beberapa bulan pasca peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 terjadi, ada berita heboh di media massa, yaitu munculnya keterangan dari gadis 17 tahun bernama Saina di surat kabar ibu kota kala itu. Sebelumnya, perempuan muda lainnya bernama Jamilah sudah lebih dulu menjadi buah bibir hingga mendapat julukan Sri Kandi Lubang Buaya. Saina dan Jamilah bukan dikenal berkat kisah heroiknya, melainkan karena dugaan penyiksaan dan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap 7 orang personel militer yang diculik di Lubang Buaya. Dalam koran tersebut, diberitakan bahwa Jamilah yang masih berusia 15 tahun itu tengah mengalami hamil 3 bulan. Bersama suaminya yang merupakan anggota pemuda rakyat Tanjung Priuk tiba di Cililitan pada tanggal 29 September untuk berpartisipasi dalam latihan Ganyang Malaysia. Hingga kemudian mereka pun dijemput oleh pimpinan PKI. Dalam pemberitaan tersebut, Jamilah menuturkan bahwa pada hari itu dan hari-hari berikutnya kami berlatih dan kira-kira pada jam 3 pagi kami dibangunkan. Dari jauh kami lihat seseorang dengan perawakan gemuk dan pendek datang dengan tangan terikat. Pimpinan kami memerintahkan untuk memukul orang tersebut. Lalu mulailah dengan pisau itu mereka melukai kemaluannya, tutur Jamilah dalam koran tersebut. Kisah yang dituturkan Jamilah ini berdampak pada situasi dalam negeri menjadi semakin kacau dan genting. Terkait berita yang tidak jelas serta simpang siur ini, tak pelak membuat Presiden Soekarno murka. Dalam pidatonya pada tanggal 12 Desember, Soekarno bahkan sampai meminta agar para jurnalis tidak menulis berita yang menyesatkan itu. Walaupun pamornya semakin melemah, Soekarno masih terus berusaha membendung gelombang kekerasan dengan mendesak agar hasil otopsi jenazah para korban segera diumumkan. Di lain pihak, pengakuan Saina yang dipublikasikan serempak di beberapa surat kabar ibu kota pada tanggal 13 Desember tahun 1965 yang berbunyi lebih gila lagi. Menurut sejumlah pemberitaan, Saina mengaku telah melakukan tarian cabul yang bernama Tarian Harum Bunga sambil diiringi lagu genjer-genjer selama masa pelatihan di Lubang Buaya. Tarian itu dilakukan bersama 199 perempuan lainnya dengan disaksikan 400 laki-laki. Mereka berlomba-lomba melukai para petinggi militer untuk memenangkan hadiah kuda emas yang dijanjikan oleh DN Aidit. Tarian Harum Bunga sendiri dalam narasi Orde Baru ini identik dengan lagu genjer-genjer. Tarian dan lagu ini sama-sama digunakan untuk ritual pembunuhan di Lubang Buaya. Sementara itu, dalam kasus Gestok tahun 2003 disebutkan tarian Harum Bunga itu diciptakan oleh anggota Lekra, cabang Jawa Tengah yang bernama Suyud. Menurut Michael Boden dalam bukunya, itu sejak pertengahan tahun 1950-an, Suyud sudah dikenal sebagai pencipta drama tarian ulung yang kerap menyisipkan pesan anti-kapitalisme dalam tarian yang ia ciptakan. Pada bulan Mei tahun 1965, Suyud pun dilibatkan dalam penggarapan sendra tari yang bertajuk Jayalah Partai dan Negeri, yang digelar selama 3 hari untuk memperingati hari ulang tahun PKI. Strategi kampanye ideologi partai yang digagas oleh PKI bersama Lekra itu berhasil menarik simpati dari berbagai media massa kala itu. Di antara surat kabar yang terbit sekitar bulan Mei hingga Juni tahun 1965, hanya koran-koran militer lah seperti Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda yang memberitakan penilaian buruk tentang tarian yang dibuat oleh orang-orang Lekra itu, termasuk tarian Harum Bunga. Cerita teror di balik tarian Harum Bunga yang disebarkan oleh Saina dan Jamilah kepada awak media terlihat seperti sebuah panggung pertunjukan yang dipenuhi oleh banyak sekali lakon hampir mirip seperti sandiwara. Ada kemungkinan kesaksian Saina dan Jamilah merupakan tindakan manipulasi yang sudah dipersiapkan dengan rapi tanpa melibatkan kesaksian dari anggota asli Gerwani. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Rakyat Internasional 1965, yaitu Saskia Wirenga. Bahkan ia masih mengingat perbedaan wajah dan perawakan antara Saina yang menjadi narasumbernya dengan foto-foto terdakwa yang tersebar di sejumlah surat kabar tentara pada tahun 1965.
Saskia Ewirenga yang menghabiskan waktu lebih dari 35 tahun ini untuk melakukan riset yang mengungkap kebenaran di balik peristiwa 65 dan menyatakan selama periode tersebut itu fitnah dibuat secara sistematis serta meluas, yang salah satunya menimpa organisasi Gerwani ini. Penelusuran Wirenga menemui titik cerah setelah mendapati bahwa kampanye teror itu ditebar atas bantuan para perempuan tunasusila. Mereka merupakan perempuan-perempuan pekerja seks komersial beroperasi di sekitar daerah pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Di antara mereka ada pula perempuan biasa yang menjadi korban salah tangkap. Menurutnya, ada 2 orang pelacur bernama Saina dan Emi. 2 orang pelacur ini ditangkap dan disiksa habis-habisan. Emi yang asli berhasil melarikan diri, namun naasnya Saina tertangkap. Fakta yang ditemukan Wirenga itu didukung oleh cerita yang dituturkan oleh Mujiati, putri ketua RT di sekitar kawasan Selipi, Jakarta Barat, yang ditahan di Bukit Duri akibat tuduhan menyediakan tempat pertemuan bagi anggota PKI. Mujiati mengaku pernah mendengar cerita tentang perempuan bernama Jamilah ini yang sangat jago menembak. Namun, begitu Mujiati berjumpa dengan Jamilah di Bukit Duri, sosoknya begitu berbeda dengan apa yang diberitakan. Sementara Jamilah memiliki nama asli Jumilah. Dia bukanlah seorang PSK, melainkan pengantin baru dari Jawa Timur yang baru saja di Jakarta. Jumilah ditangkap Korps Polisi Militer atau CPM karena kedapatan berkeliaran pada malam hari pasca peristiwa Lubang Buaya. Pemberlakuan jam malam memang sangat ketat. Siapapun yang tertangkap akan langsung dituduh sebagai simpatisan PKI. Jumilah inilah yang kemudian dipaksa mengganti nama menjadi Jamilah dan disuruh mengakui skenario penyiksaan di Lubang Buaya yang telah dibuat lebih dulu oleh pemeriksanya. Pendapat tersebut dibenarkan oleh Kartina, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Gerwani. Kartina menyebutkan ada banyak sekali perempuan korban salah tangkap yang berusia 13-16 tahun serta ditahan di Bukit Duri. Sebagian di antara mereka bahkan tidak bisa membaca, tidak tahu apa itu Gerwani atau tarian harum bunga. Para tahanan remaja inilah yang dikutip oleh media massa, terutama Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda, sebagai perempuan Gerwani yang menari-nari telanjang di Lubang Buaya dan mencungkil mata para jenderal. Anggota DPP Gerwani yaitu Sujina dalam kesaksiannya di buku Terempas Gelombang Pasang tahun 2003 dengan tegas mengatakan tarian telanjang yang disebut tarian harum bunga justru terjadi di dalam penjara Kodam Jaya dan penjara Bukit Duri. Para penarinya merupakan perempuan remaja yang ditangkap di sekitar Halim dan Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Tidak jarang ada beberapa perempuan yang sengaja ditangkap dan dibebaskan berulang kali hanya agar bisa dipaksa menari sambil dipotret. Seorang anggota organisasi bernama Siti Arifah mengaku kepada Saskia Wirenga ia merupakan satu dari beberapa sukarelawati yang dikirim ke Lubang Buaya pada malam 30 September atas permintaan partai. Namun, bukannya melakukan kegiatan pelatihan seperti yang diinstruksikan, para perempuan ini malah dibiarkan menganggur semalaman lantaran fasilitas dapur umum yang seharusnya mereka gunakan itu tidak dapat berfungsi. Saya ditangkap pada jam 9 pagi, lalu ditahan selama 2 minggu. Saya diinterogasi dan dicambuki. Mereka memaksa kami membuka pakaian dan menari-nari telanjang di depan mereka. Sementara yang lain mengambil foto kami, lalu saya dibebaskan, tutur Arifah. Saskia Wirenga berpendapat bahwa tidak ada tarian telanjang, tidak ada proses pemotongan kelamin, bahkan 6 jenderal dan 1 perwira yang mati itu dibunuh oleh tentara, bukan oleh Gerwani. Fitnah merupakan cara paling efektif untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia yang kala itu cenderung menganut pola pikir tradisional. Bahkan, fitnah seksual menjadi hal yang paling efektif untuk menghangatkan jiwa. Nah, itu dia bos sekilas tentang tarian harum bunga yang dianggap kontroversial dalam sejarah Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar bos.